Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan serta hidayahnya. Dan yang kedua, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, semoga anak-anakku semuanya yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sekarang sakit semoga disegerakan mendapatkan kesembuhan. Amin. Baik, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran di materi PAPB ini ya, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, khususnya pada kelas 11 Sekolah SMA Negeri 1 Duren ya. Baik, untuk kali ini Bapak akan membahas materi pertama dalam semester ini, yaitu semester ganjil ya. Sebelumnya silahkan didengarkan videonya, silahkan disimak, dan jangan lupa di like. Kalau memang nanti ada pertanyaan dari materi kali ini, silahkan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Baik, yang pertama yaitu materi kali ini adalah membahas yang namanya pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab di Islam itu ada berapa? Ada banyak ya pastinya ya. Itu nanti akan kita bahas. Tapi tidak akan saya langsung bahas hari ini saja, tidak. Tapi akan saya bahas dalam tahap bertahap begitu kan. Dan juga kemarin ada yang berkomentar di video saya sebelumnya, yaitu kontrak pembelajaran, Pak, kalau saya inginnya tugasnya itu 2 kali pertemuan sekali. Jadi setelah 2 kali pertemuan baru ada tugas atau ya yang lainnya seperti itu ya. Gak apa-apa, nanti saya selingi gitu. Kemudian materi kali ini yaitu membahas surat Al-Maidah ayat 48. Baik anak-anak, kita akan membahas ayat Al-Maidah 48 yang di dalam kontrak belajar kemarin sudah Bapak terangkan juga bahwasanya di materi kita itu ada salah satu ayat Al-Maidah, dan ada juga nanti ayat An-Nisa juga ya. Ada surat, maksudnya surat Al-Maidah dan juga surat An-Nisa. Di bab pertama ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bapak harap kalian baca ayat ini, syukur-syukur bisa dihafal ya. Biar ilmunya melekat lah kalau dihafal gitu. Nah, untuk artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi sebelum ada Al-Quran masih ada kitab-kitab yang sudah diturunkan. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu maksudnya ya. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan atau kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, maksudnya seperti itu ya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah diperselisihkan itu. Ayat ini, apa yang dimaksud oleh ayat ini?
Jadi ayat ini anak-anak ya, itu membahas yang pertama, peraturan. Peraturannya itu adalah apa saja yang ada di kehidupan kita. Kemudian ada ketentuan, perintah dan larangan. Nah, ini diturunkan yang isinya itu apa? Nah, ketentuan-ketentuan bahwasanya kalau kita, mungkin yang laki-laki ini sering pasti kalau mendengar ketika sholat Jumat begitu ya. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala perintahnya dan juga segala larangannya, seperti itu. Jadi yang dimaksud peraturan, ketentuan, perintah dan larangan itu adalah kunci dari keimanan seorang manusia. Apabila manusia itu ingin meningkatkan ketakwaannya, maka hendaklah mereka itu adalah melakukan ya atau melaksanakan semua perintah-perintahnya, yaitu pasti juga perintahnya apa, larangannya apa. Nah, di situ ada peraturannya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Nah, seperti itu anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada yang namanya kitab dan suhuf ya. Untuk sebelum itu, kitab dan suhuf ini berbeda anak-anak ya. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwasanya ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu berarti kitab-kitab dari para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, di sini ada yang namanya kitab dan suhuf. Ya. Apa sih kitab dan suhuf itu? Perbedaannya apa? Pengertiannya apa? Jadi, kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman dan petunjuk. Jadi untuk pengertian kitab dan suhuf sendiri itu sama. Ya, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedikit memiliki perbedaan ya. Apa perbedaannya? Baik, perbedaannya adalah ini beranak-anak. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama suhuf. Suhuf itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah ya. Jadi lembarannya itu masih terpisah, tidak menjadi satu. Kemudian sangat simpel. Jadi yang kedua itu huruf suhuf sangat simpel. Simpel bagaimana? Simpel itu bisa dimaksudkan pemahamannya mudah, tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada kata-kata yang harus kita tafsirkan. Jadi tidak bisa hanya kita baca saja, kemudian dinalar oleh pikiran kita, kemudian kita resapi, tidak bisa. Harus ada dengan tafsiran-tafsiran dari beberapa ulama, seperti itu ya. Kemudian kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku. Jadi buku ya. Kitab itu kalau dalam bahasa Arab artinya buku. Jadi kitab itu kan bahasa Arab sebenarnya, dan artinya dalam bahasa Indonesia itu buku. Kemudian yang kedua, isi kitab itu lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf. Jelas ya, karena suhuf itu terdiri dari beberapa lembaran-lembaran atau bahkan bisa hanya lembaran saja. Kemudian ketika kitab, kalau kitab itu sudah berbentuk dalam satu buku. Jadi banyak anak-anak ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Firman Allah pada surat Al-A'la ayat 19. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah contoh salah satu suhuf yang ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah kitab kita, kitab umat muslim, nah suhufnya mana? Suhuf dari Al-Quran itu ada pada ini contohnya salah satunya. Jadi ini adalah potongan kata atau ayat dari suhuf yang terdapat di dalam Al-Quran. Seperti itu anak-anak ya. Yang berarti sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lalu selanjutnya ada juga contoh lain, contoh suhuf. Di sini surat Al-A'la juga ayat 14 sampai 19. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya adalah sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman maksudnya, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Jadi secara tidak langsung dapat kita lihat bahwasanya kandungan ayat sebelum ayat 19 itu, ayat 18 dan 19 itu sudah ada di dalam penyampaian di suhuf-suhuf sebelum Nabi Muhammad atau nabi-nabi terdahulu. Contohnya seperti Nabi Ibrahim dan Musa. Kayak gitu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya ada contoh yang lain. Ini kandungan ayatnya, mohon maaf. Allah menyebutkan keberuntungan bagi orang yang membersihkan diri dengan segala sifatnya dan celaan bagi orang yang mengedepankan dunia. Padahal akhirat lebih mulia dan abadi. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya itu semua ada dalam suhuf dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Suhuf itu kan yang tadi saya Bapak sebutkan, bahwasanya suhuf itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi berarti disampaikan kepada rasul kan ya wahyunya itu. Kalau nabi kan tidak untuk umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau rasul baru. Nah, di sini kandungannya adalah beruntung. Jadi orang yang benar-benar beriman atau membersihkan diri dari segala sifat atau celaan orang itu, orang manusia itu akan beruntung sekali pada kelak di akhirat nanti. Maka di akhirat nanti akan lebih mulia dan abadi. Di sini jelaskan seperti itu ya. Karena ayat ini secara tidak langsung atau kita lihat secara simpel saja, Allah telah mewahyukan ayat ini kepada hamba-hamba atau makhluk sebelum umatnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada di dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 41 ini ya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Yang memiliki arti, ataukah kamu belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi intinya di sini ayat ini adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang telah kita usahakan agar memperoleh balasan yang baik di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Sudah pasti itu anak-anaknya. Jadi untuk kandungannya ya ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia pemilik kerajaan. Dia sendiri yang menciptakan dunia dan akhirat, dan bahwa semua yang ada di langit maupun bumi adalah milik Allah. Dia bertindak kepada yang ada di sana seperti tindakan raja yang agung kepada hamba dan miliknya. Dia memberlakukan padanya qadarnya, memberlakukan syariatnya, memerintah dan melarang, dan akan memberikan balasan terhadap apa yang telah diperintahnya dan apa yang telah dilarangnya. Jadi intinya seperti itu anak-anaknya. Jadi ketika kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan tempat dan balasan yang mulia nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya. Dia akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat jahat seperti berbuat kekafiran dan kemaksiatan yang berada di bawahnya sesuai kejahatan yang mereka kerjakan dengan hukuman yang besar. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Baik, selanjutnya terima kasih. Mungkin untuk materi kali ini cukup sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nanti akan kita lanjutkan Bapak nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya
akan saya berikan kalian materi mengenai Al-Quran ya. Jadi kita tadi membahas suhufnya atau Al-Quran atau kitabnya. Jadi kita tadi membedakan antara suhuf dan kitab dulu. Kenapa Bapak tidak memberikan contoh kitab? Karena di Al-Quran sudah ada, anak-anak bisa atau kalian bisa melihat sendiri di Al-Quran. Ya sekali-sekalilah membaca Quran gitu kan, yang tidak pernah ataupun yang jarang baca Quran, coba dibaca. Kalian tahu sendiri itu kitab Al-Quran sudah mantap di situ ya. Kalau suhuf kan kalian tidak tidak familiar gitu, tidak semuanya familiar gitu ya. Dan untuk yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Dan untuk penugasannya atau tugas atau soalnya dari saya di materi ini, saya akan memberi di minggu depan ya. Jadi tugasnya saya akan beri mungkin 2 pertemuan sekali lah, seperti itu. Oke, jangan lupa di like videonya dan di subscribe yang belum subscribe. Yang belum subscribe tapi sudah subscribe, kalau ketahuan sama saya belum subscribe, nilainya ya tahu sendiri kalian. Nah ya di subscribe lah ya. Baik, terima kasih anak-anak, semangat semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan jangan putus asa. Meskipun kita daring, kita harus tetap semangat ya. Baik, sekian dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.